Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, modal suara nyaring, Ustadz Juma mencoba melawan Pendeta Esra Sorut, ya, debat tentang keilahian Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan awalnya kelihatan so jago, tetapi pada akhirnya dia tunduk di hadapan Pendeta Esra Soru. Dan ada satu pernyataan Esra Soru yang membuat saya tertarik dalam Tuhan ketika beliau mengatakan bahwa Nabi Musa melakukan berbagai mukjizat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dan hal ini tentu saja tidak bisa dijawab oleh Ustadz Juma. Nah, saudara Tuhan, mari kita melihat keseruannya secara langsung dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, jadi kalau berbicara mengenai Nabi, jangan perspektif Kristen, karena tak ada satupun Nabi yang diutus kepada Kristen. Itu catat dulu, ya. Kalau berbicara Nabi di Islam, kata Nabi ini adalah orang yang menerima wahyu. Tapi ini kan kita tidak membicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Maka harus berbicara perspektif Yahudi. Bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, dengarkan firmanku ini. Jika ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Maka nabi yang dirinya kepada nabi tersebut, sehingga yang dikatakan oleh nabi tersebut adalah ucapan Tuhan yang terlontar dari mulutnya. Sebagaimana Nabi Musa kemudian menerima kitab Torah dengan rentetan penjelasan hukum-hukum Tuhan di dalam, memiliki sebuah kitab di mana kitab ini adalah himpunan dari semua firman Tuhan yang ditaruh di mulut Nabi tersebut. Jangan dipaksakan, harus sama seperti Musa. Nabi ini harus sama seperti Nabi Musa. Sekali lagi, maka kalau ada nabi yang tidak sama seperti Musa, Tuhan juga mengatakan, tetapi seorang nabi akan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus dibunuh. Yohanes 3 atau Lukas 24 nomor 44 sampai 46, Yesus berkata, ada tulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias, tapi itu tidak ada di Taurat. Artinya Yesuslah kena terhadap dalil Ulangan 18:20 ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suma. Pak Esra, ada dua argumen Pak Suma. Yang pertama ya, kalau menurut Pak Suma, kalau misalnya menurut Pak Esra tidak harus sama, keharusan dari mana tidak harus sama? Karena Pak Esra juga menanyakan keharusan mana harus sama. Jadi menurut Pak Suma juga keharusan dari mana tidak harus sama. Jadi Pak Esra tolong elaborasi ini dan jangan bicara hal yang lainnya. Yang kedua, menurut Pak Suma ini beta kurang paham maksudnya, tapi mungkin Pak Esra bisa silakan sampaikan tangkap. Menurutnya Pak Suma ini dari perspektif Yahudi, jangan dari perspektif Kristen maupun Islam. Beta kurang tangkap maksud seperti apa. Tetapi Pak Esra silakan tanggapi ini dengan perspektifnya Pak Esra. Silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Ini terkait dengan perspektif Islam Kristen itu maksudnya kan begini, bahwa kalau tentu saja kalau menurut seperti kan tadi dibilang itu nabi itu bukan Tuhan, memang kita tidak membicarakan Tuhan di situ, kita membicarakan nabi. Tapi kan ya tentu saja dengan mengatakan bahwa nabi itu bukan Tuhan nanti untuk menganulir Yesus. Makanya di situ saya katakan bahwa ada perbedaan konsep, bahwa di dalam Islam itu ya nabi bukan Tuhan. Tapi karena Kristen percaya inkarnasi, maka di satu sisi dia bisa disebut nabi, di sisi lain dia bisa disebut Tuhan. Jadi apa yang saya katakan itu untuk mematahkan bahwa nabi itu karena dia salah satu kemiripannya dengan Musa, dia bukan Tuhan. Jadi akhirnya itu menganulir kesimpulan Kristen. Tidak, karena saya juga tidak mau peduli. Kita lihat saja di situ itu nabi, dan memang Yesus juga disebut nabi selain dia disebut Tuhan. Karena itu tetap relevan membahas kenabian di situ. Nah, lalu yang berikut itu adalah
tadi kan dikatakan lagi-lagi saya kira Suma ini tidak menjawab apa pertanyaan. Saya sudah berikan tadi bahwa di dalam analogi itu tidak bisa segala hal itu disamakan. Ya. Nah, makanya seperti tadi tuh ya, dibilang kalau segala hal itu diambil kesamaan Musa seperti Musa. Nah, itu seperti memang teksnya. Saya juga tahu teksnya mengatakan seperti Musa, tapi dalam aspek apa? Dan apa dasar mengambil aspek itu? Kalau mau menyamakan seluruh hal itu, ya tadi secara implisit kan Suma mau mengatakan itu Muhammad. Tapi kalau memang semua hal ya, Musa pernah bela laut, kapan Muhammad pernah bela laut? Musa terima 2 loh batu, kapan Muhammad terima 2 loh batu? Musa bikin korban Paskah, kapan Muhammad bikin korban Paskah? Musa bikin 10 tulah, kapan Muhammad bikin mujizat 10 tulah? Maka kalau kita mau bikin daftar begitu, maka kita bisa bikin daftar sebanyak-banyaknya kemiripan, katakanlah Muhammad dengan Musa, tapi ada lebih bisa kita daftarkan lebih banyak perbedaan. Hal yang sama bisa berlaku bagi Yesus. Itu berarti bahwa secara analogi, konteks di dalam teks itu yang harus menunjukkan kepada kita persamaan macam apa yang diambil. Makanya tadi saya tanya, coba tunjukkan dari teks itu bahwa persamaan itu mencakup seluruh persamaan seperti yang Suma bilang tadi, seperti masalah membunuh lah, masalah mengalahkan musuh lah, pengikut yang berkhianat dilahirkan dari ayah dan ibu. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya menjadi meluas terhadap segala macam kesamaan. Maka kalau saya ditanya misalnya, lah kenapa tidak semua? Ya saya bisa jawab. Saya bisa jawab itu, tapi sekarang kan giliran saya yang bertanya, mengapa harus semua? Itu dijawab dulu. Kalau itu tuntas, baru saya akan memberi jawab, mengapa tidak semua kesamaan? Tapi itu kan belum dijawab juga dari tadi. Pak Isra, maaf backup potong. Pak Isra, mohon backup pikir gini, dijawab saja, kenapa tidak harus sama? Tidak harus sama semuanya. Tolong dilanjutkan saja, itu pertanyaannya Pak Suma. Tolong dijawab. Oke, tidak harus sama ini. Pertama, karena memang secara ilmu analogia, pada waktu penggunaan kata seperti di antara 2 hal atau 2 pihak, maka secara logis, orang tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kesamaan dalam segala hal. Pada waktu, ya misalnya orang percaya, orang Kristen disebut sebagai domba, Yesus menyebut sebagai domba-dombaku, kita tidak bisa mencari segala macam hal yang ada di dalam domba disamakan dengan orang Kristen. Kalau begitu itu domba binatang, orang Kristen bukan binatang. Kan tidak bisa. Jadi dasar pertama tidak boleh semua persamaan. Itu adalah dasar logika dalam ilmu analogia. Itu pertama. Kedua, konteks harus menunjukkan. Kalau pada waktu dikatakan bahwa seorang nabi seperti Musa, maka konteks itu yang harus menentukan sepertinya dalam hal apa. Tidak bisa tiba-tiba tahu-tahu lari ke pembunuhan lah, lari ke punya ayah ibu lah, lari ke segala macam hal, mengalahkan musuh-musuh lah, perintahkan rebut daerah lah. Tidak bisa. Lihat dari dalam teks konteksnya apa. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ya konteksnya ya. Kalau kita lihat pembicaraan tentang nabi yang seperti Musa itu, ya kan langsung di ayat 20 sampai 22 itu kan dia langsung bicara kontras dengan halo? Lanjut. Ya, dengan nabi-nabi palsu di ayat 20 sampai 22. Nah, kalau kita melihat konteks itu, waktunya habis. Baik, salam Tuhan, itu videonya. Dan seperti apa pendapat saudara tentang debat antara Ustadz Juma dengan Pendeta Esra Toru tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan. Dan kita sudah mendengar bersama bagaimana percakapan antara Esra Soru dengan Ustadz Juma. Dan cukup seru saudara Tuhan. Apalagi ketika Bapak Pendeta Esra Soru mengatakan kepada Juma, kalau Musa melakukan berbagai mujizat yang disebut oleh Bapak Pendeta Esra Soru tadi, lalu Juma pun hanya bisa terdiam saudara dalam Tuhan ya.
tidak bisa menanggapi pernyataan daripada Bapak Pendeta Ezra Soru. Nah, salam Tuhan, semoga dengan jawaban-jawaban yang sangat bijak, yang sangat cerdas dari Bapak Pendeta Ezra Soru membuat Juma sadar dan bertobat membahas Kristen dan Yesus ya. Semoga dia fokus dengan agamanya sendiri, membahas Al-Qur'annya sendiri, dan memberkati jamaahnya dengan akidahnya sendiri tanpa harus menyinggung Kristen, tanpa harus membahas Alkitab, tanpa harus memutarbalikkan kebenaran Alkitab ya. Karena kita boleh melihat bahwa Juma ini hanya modal kuar-kuar, hanya modal suara nyaring gitu loh ya. Kalau istilah kata tong kosong nyaring bunyinya ya, kira-kira begitu. Nah, salam Tuhan. Itu videonya, dan semoga video ini memberkati kita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.